there's something missing in my life. And that's when I saw the brother in Facebook, and he said, ask me about Islam. The only Muslim over 5,000. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual masing-masing yang mengantarkannya kepada sebuah kepercayaan yang diyakini. Seperti kisah Marta Escobar, bule wanita cantik yang berasal dari Costa Rica dan telah tinggal selama 32 tahun di Amerika. Ia baru saja menjadi mualaf. Marta bercerita bahwa sebelum memeluk Islam, ia memiliki latar belakang agama yang cukup beragam. Awalnya saat menempuh pendidikan di sekolah khusus perempuan, ia diajarkan oleh pemuka agama di sana untuk memeluk suatu kepercayaan. Lalu setelah itu keluarganya memutuskan memeluk agama tersebut. Marta mengaku tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi, kemudian ia menjadi seorang yang mempelajari kepercayaan lain. Akhirnya Marta juga mempelajari spiritualisme seperti ilmu hitam, ilmu putih, dan lain sebagainya. Namun dari perjalanan panjang yang dilalui, ia merasa tidak menemukan sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang hilang dari hidupnya selama ini. Sampai suatu ketika seorang temannya di media sosial Facebook menyuruh Marta untuk bertanya tentang Islam kepadanya. Pada awalnya dia membenci semua tentang Islam dan ajarannya. Stigma masyarakat di Amerika yang membuatnya seperti itu. Banyak hal buruk yang sebenarnya tidak benar adanya tentang Islam yang ia dengar dari orang-orang sekitar di sana. Itulah yang membuat Marta membenci Islam tanpa mengetahui kebenarannya. Kebencian terhadap Islam dalam diri saya karena tidak tahu apapun tentang Islam. Saya hanya mendengarnya dari orang-orang. Itu yang menuntun saya untuk membenci Islam, ucap Marta. Sampai suatu ketika, salah seorang teman Marta di Facebook menjelaskan kebenaran tentang Islam kepadanya. Ia membantu Marta untuk lebih memahami dan mendalami tentang ajaran Islam yang pada kenyataannya menekankan perdamaian. Marta mulai belajar tentang konsep ketuhanan yang ada di Islam. Saat memeluk kepercayaan dulu, ia merasa bahwa ada yang kurang. Saya dibesarkan sebagai seorang non-muslim. Saya merasa itu tidak masuk akal dan saya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari itu, ungkapnya. Bermula dari pemikiran itulah yang membuat Marta memutuskan melangkah lebih jauh untuk mempelajari Islam. Sebab, ia merasa Islam bisa menjelaskan konsep ketuhanan jauh lebih dalam daripada apa yang diajarkan selama memeluk kepercayaan sebelumnya, konsep satu Tuhan bahwa Tuhan adalah satu yang Maha Esa. Konsep inilah yang membuat Marta sangat yakin memeluk Islam. Kemudian Marta mulai mencari tahu caranya menjadi muslimah. Cara menjalankan ibadah sebagai seorang muslim seperti sholat fardu 5 waktu, dan segala sesuatunya tentang menjadi umat Islam. Setelah memantapkan diri memeluk Islam, Marta mulai mendatangi masjid-masjid. Semua masjid yang ia datangi selalu menyambutnya dengan baik. Dia awalnya merasa canggung dan kebingungan, namun orang-orang membantunya untuk berbaur dengan jamaah yang ada di sana. Akhirnya Marta mengucap 2 kalimat syahadat di masjid dekat rumahnya dan dibantu para jamaah di sana. Ia mulai menjalani kehidupan sebagai muslimah, seperti mulai mengenakan hijab. Sayangnya, banyak orang di lingkungannya yang mencemooh karena masuk Islam. Banyak ujaran kebencian yang saya dapatkan. Mereka membenci saya, menulis kata-kata benci di Facebook saya. Teman-teman menjauhi dan tidak ingin lagi berbicara dengan saya, ucap Marta tentang respons teman-temannya setelah ia memeluk Islam. Walaupun mendapat banyak kebencian, Marta merasa bahwa itu semua hanya karena orang-orang sekitarnya salah mempersepsikan Islam. Ia yakin ketidaktahuan terhadap Islamlah yang menyebabkan banyak kebencian yang didapatkan. Namun, Marta merasakan ketenangan setelah menjadi muslimah. Misalnya, rasa damai dalam diri dan kebaikan-kebaikan yang diterima dari teman-teman muslim yang ada di sekitarnya sekarang.